Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Sehat selalu, diberkati dan maju terus dalam Tuhan. Video yang akan kita tonton adalah sebuah video pernyataan Ustadz. Dia terus terang berkata bahwa selama ini banyak telinga saudara kita umat muslim itu dihibur-hibur, dinabubokkan banyaknya orang mualaf di Amerika dan Eropa. Sebenarnya hal ini pernah dinyatakan sendiri ya oleh Ustadz yang sangat terkenal sekali di Amerika, yaitu Ustadz Dr. Bilal. Ustadz tersebut terang-terangan berkata bahwa pergumulan Islam saat ini di Amerika, di Kanada itu adalah bagaimana banyaknya imigran-imigran muslim itu murtad dan masuk Kristen. Bahkan mereka itu adalah kalangan-kalangan orang terhormat ya, kalangan-kalangan penghafal Quran, kalangan-kalangan orang yang banyak berprestasi di dunia keislaman. Namun ketika mereka menjadi imigran di Amerika dan Eropa, mereka akhirnya memilih murtad. Bahkan Dr. Bilal terang-terangan juga berkata, di negeri ini kita tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan di negeri kita dahulu, seperti di Qatar. Kalau orang di Qatar, kata dia, ada orang murtad biasanya dilakukan pendisiplinan agama, ya seperti umpamanya seperti di penjara atau dipersekusi. Tetapi di Amerika ini adalah negara bebas. Orang bebas melakukan apapun. Bahkan tantangan terbesar di Amerika itu adalah banyaknya orang murtad. Bahkan Ustadz Bilal sampai hampir menangis berkata, untuk menjaga umat kita dari pemurtadan aja susah, apalagi mengharapkan orang mualaf. Jadi dia sendiri sampai hampir menangis, berterus terang berkata bahwa susahnya orang mau mualaf di Amerika. Kita lihat video apa yang dikatakan Pak Ustadz ini. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Ya sahabat, itulah yang terjadi ya. Bagaimana mereka senang sebenarnya dinabobokkan, dihibur-hibur telinganya, dan tidak mengejutkan bagi kita. Di video-video dan konten saya selalu ada saudara-saudara muslim yang komen, di Amerika orang sudah mayoritas Islam, di Eropa sudah mayoritas Islam, sudah berbondong-bondong jutaan orang tiap hari di Inggris, di Eropa, di Jerman, di Prancis, di segala negara di Eropa dan Amerika sudah berbondong-bondong masuk Islam. Dan konyolnya lagi, kok ada ustadz-ustadz kadang ya, seperti di Qatar kemarin itu ya, dia berkata bahwa 4 juta orang telah mualaf, pemain-pemain timnas, supporter-supporter dari Eropa, Amerika katanya berbondong-bondong masuk Islam. Padahal sahabat, kan konyol ya, konyol. Padahal kita semua melihat Piala Dunia tersebut, bagaimana mereka masih membuat tanda salib begini, bagaimana mereka masih bersyukur dengan membuat seperti ini, begitu ya. Dan mereka nggak malu. Ada ustadz ya, pernah saya upload juga videonya di sini. Dia berkata, Masya Allah, Allahu Akbar,
inilah kebangkitan Islam. Di Qatar, Piala Dunia Qatar, banyak orang sudah mualaf katanya. Bahkan dia katakan sebelum Piala Dunia saja sudah 500 orang mualaf. Nah, sebelum Piala Dunia. Nah, satu hari Piala Dunia 5.000 orang mualaf. Nah, baru 3 hari berjalannya Piala Dunia sudah 500.000 orang mualaf. Kenapa ya? Ada ulama, bahkan ulama yang mengatakan ini termasuk ulama yang terkenal loh, gak malu gitu ya bercerita tentang hal hoak gitu, dan menggunakan nama-nama Allah gitu. Allahu Akbar, Masya Allah, oh, Masya Allah kata mereka, La ilaha illallah. Nah, mereka berkata begitu dengan mengklaim sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, itulah yang terjadi sahabat. Dan Ustadz dalam video tadi itu menurut saya cukup keren ya, berani berterus terang, berani jujur. Karena memang harus begitu di era sekarang, di era internet ini. Tidak ada yang bisa kita tutupi sahabat. Di era keterbukaan ini memang harus jujur gitu. Kalau kita mau memberitakan kabar baik itu harus jujur. Karena bisa saja mungkin di awalnya orang terpikat, tetapi nanti pasti terbongkar itu sahabat, kebohongan itu, sehingga orang kecewa dengan agama tersebut. Ternyata saya dibohongi kan katanya. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan berkati. Shalom.